Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dan sekali Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang fiqhul Islam yang berjudul hukum syara pasti mengandung maslahat. Jadi Rasulullah ini telah datang sebagai rahmat bagi alam semesta yang datang dengan di bawahnya Rasul itu adalah maslahat dan manfaat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu sebagai petunjuk dan rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 157. Maka petunjuk dan rahmat bisa saja meraih manfaat bagi manusia dan tercegah dari bahaya. Inilah yang disebut maslahat. Maslahat itu mendapatkan manfaat dan mencegah dari kerusakan. Jadi maslahat itu bisa mencegah dari kerusakan dan bisa mendapatkan dari manfaat gitu. Bukan karena hukum syara, Allah yang datang dan syariat yang membatasi maslahat bagi manusia, dan juga yang dimaksud di sini yaitu dengan menganggap manusia tidak diindividukan, dia sendiri bisa jadi ditentukan dengan akal dan syariat, maka tertutuplah bagi manusia yang menetapkan yang hakiki, dan hal ini tuh akal nggak bisa menjangkau gitu, karena akal itu terbatas juga. Akal itu nggak sanggup gitu mencangkul hakikat manusia sehingga dipahami inilah maslahat bagi manusia, dan tidak ada yang bisa memahami hakikat manusia dan hewan. Manusia meyakini ini itu maslahat atau mafsadat baginya. Dengan menduga-duga manusia memungkinkan untuk menduga-duga maslahat atau mafsadat, manfaat atau keburukan. Tidak mungkin manusia tahu jika ini maslahat atau mafsadat. Jadi kalau dia tahu itu, dia akan menjerumuskan atau dia akan terjerumus dalam kehancuran. Ketika manusia menduga-duga itu, maka itu mafsadat bagi manusia. Padahal itu tuh maslahat gitu. Kadang manusia menduga-duga sesuatu ini dari sisi yang lain. Kemudian akal menjelaskan kepada benda. Tapi terkadang ini adalah mafsadat. Di hari ini dia itu mafsadat, terus di hari esoknya dia itu maslahat gitu. Nah itu kan berarti maslahat yang gak hakiki gitu. Contoh gitu, dia punya pisau, di hari ini tuh dia berkurban gitu untuk memotong sapi gitu. Terus di hari esoknya itu dia untuk membunuh orang. Padahal itu tuh satu benda yang sama, dalam kondisi yang sama, tapi itu tuh berarti mafsadat yang gak hakiki gitu. Jadi untuk menetapkan itu mafsadat dan maslahat itu wajib syariat yang bilang ini tuh maslahat, ini tuh mafsadat. Lalu akal ngapain di situ? Akal itu hanya memahami realita benda itu, kemudian diterapilah nas-nas itu dengan sesuai nas-nas syariat. Dan apabila tidak sesuai dengan benda ini yang ditetapi oleh syariat, maka dari sinilah maslahat adalah kemaslahatan. Syariat bukan akal, maka di mana saja ada syariat di situ ada maslahat. Jadi ini contoh pulpen gitu. Di hari ini itu dipakai untuk menusuk orang gitu. Terus di hari esoknya dia pakai untuk menulis. Nah, itu kan berarti sama aja kemaslahatan tapi dia nggak hakiki gitu. Itu jadi nggak tetap gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.